Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhingga nikmat itu. Tinggal kita berusaha sebagai seorang muslim, seorang muslimah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, yang akan membawa kebahagiaan manusia, yaitu dia beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu yang kita bahas dari kajian kita pada pekan yang lalu, dan sekarang kita akan lanjutkan. Kita masih belum selesai pembahasan tentang al-qada wal qadar. Jadi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-40, iman kepada qadar baik dan buruk. Kita masih membahas tingkatan qadar yang ketiga, yaitu al-masyiah. Tingkatan qadar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Yang pertama yaitu al-ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang, dan Allah mengetahui semua dan meliputi ilmunya Allah segala sesuatu. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi yang Allah tidak ketahui. Semuanya Allah mengetahui. Sampai daun-daun yang jatuh, yang kering, yang basah, biji yang tumbuh, Allah mengetahuinya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua al-kitabah, bahwa semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Apa saja yang terjadi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk surga, masuk neraka, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi yang tidak tercatat, tidak ada. Semuanya, segala sesuatu itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi semuanya sudah tercatat. Jadi enggak ada satupun yang terluput, sama sekali tidak ada. Dan semua Allah sudah tetapkan demikian. Al-kitabah. Maka yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Dan al-qalam diperintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk surga, sampai manusia masuk neraka. Semua sudah tercatat. Dan semua berjalan, apa yang kita lakukan sekarang ini berjalan, dan semua yang dilakukan di muka bumi ini, di langit, semua berjalan dengan apa yang Allah sudah takdirkan di Lauh Mahfuz. Tapi semua nggak ada yang tahu tentang apa yang sudah Allah tuliskan, apakah itu para nabi maupun
para rasul maupun juga para malaikat, nggak ada yang tahu. Yang ketiga al-masyiah, artinya semua berjalan dengan kehendak Allah. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi di langit dan di bumi yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin. Semua berjalan dengan apa yang Allah kehendaki. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat al-khalq, artinya Allah yang menciptakan semuanya, nggak ada pencipta yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir kita baca sampai halaman 341 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita bahas tentang masalah hidayah dan kesesatan. Allah menunjuki siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 39, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu dan berada dalam kegelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Di sini Allah menyebutkan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah sesatkan. Barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan petunjuk, Allah berikan petunjuk. Jadi masalah hidayah dan kesesatan di tangan Allah. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka selanjutnya disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Hadis ini panjang dan terdapat dalam Arba'in An-Nawawi. An Abi Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Anillahi tabaraka wa ta'ala qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum, walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Ibnu Majah dan lain. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menciptakan. Kalau seandainya Allah menyiksa penghuni langit, penghuni bumi, Allah enggak zalim karena semuanya milik Allah. Allah berkehendak dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi Allah tidak zalim. Di dalam hadis disebutkan tentang yang tadi, bahwa kalau Allah menghendaki untuk menyiksa, maka Allah akan siksa mereka dan Allah tidak zalim. Tetapi Allah SWT dengan rahmatnya, kasih sayangnya tidak demikian. Allah SWT memberikan kepada hambanya jalan, dua jalan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, agar manusia menempuh jalan itu. Allah juga memberikan perangkat-perangkat agar manusia mendapatkan hidayah. Ketika manusia ini sesat, ya pasti dia mendapatkan azab di dunia dan juga azab di akhirat. Tapi Allah enggak zalim. Allah sudah menunjuki manusia, wa hadainahun najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan kitab-kitab, dan juga Allah turunkan Al-Qur'an, Allah kirim para rasul, Allah utus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini yang benar, ini yang salah, ini tauhid, ini syirik,
ini membawa ke surga, ini membawa ke neraka. Sudah dijelaskan oleh semua nabi dan rasul. Jadi gak ada alasan lagi nanti mereka di hari kiamat. Jadi Allah Maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Allah menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Tetapi ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau di jalan itu, ada yang tidak. Seperti Allah sebutkan tentang kaum Tsamud, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Tsamud kami sudah kasih petunjuk jalan, tapi dia enggak mau. Lebih dia memilih yang lain. Tentang hadis yang tadi, itu adalah lanjutannya. Ini merupakan wasiat para sahabat kepada para tabi'in. Jadi disebutkan oleh Ibnu Dailami. Ibnu Dailami ini Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Dia seorang pembesar tabi'in. Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Dia mengatakan bahwa jadi bapaknya Fairuz Dailami ini sahabat radhiyallahu an. Disebutkan bahwa dia mengatakan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu aku katakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah takdir. Maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan tersebut dalam hatiku. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, kata Ubay, telah berkata Rasulullah SAW, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaba fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta 'ala ghairi hadza la dakhalta an-nara." Kata Ubay bin Ka'ab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, seandainya Allah mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, maka Allah mengadab mereka dan tidak menzalimi mereka. Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya Allah lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan amal-amal mereka. Dan seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari kamu sampai kamu beriman kepada qadar. Dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai kamu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedangkan kalau kamu mati dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka pasti kamu akan masuk neraka. Ibnu Dailami berkata, selanjutnya aku datang kepada Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua mengatakan kepadaku seperti yang dibawakan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi di sini disebutkan bahwa orang wajib beriman kepada qadar. Apa yang menimpa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan yang tidak menimpa kita itu tidak akan menimpa. Dan ini nasihatnya Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama ma anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtaka lam yakun yusibak." Wahai anakku, sungguh engkau tidak akan merasakan hakikat lezatnya iman sebelum engkau meyakini bahwasanya apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan ini wasiatnya Ubadah bin Samit. Kata Ubadah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah." Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, yaitu pena.
Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir ketentuan segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka dia tidak termasuk umatku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Artinya kita wajib meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa diri kita pasti tidak akan menimpa kita. Ini wajib kita takdirkan, wajib kita yakini. Ini sudah berjalan takdir Allah, kita wajib meyakini. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah di ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Apa yang Allah tuliskan. Wa maulana, Allah pelindung kami, Allah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ini wajib kita yakini seperti ini. Di masalah qada dan qadar ini wajib kita yakini bahwa apa yang menimpa kita itu memang sudah tercatat. Yang tidak menimpa, yang nggak akan menimpa kita. Jadi semua berjalan dengan takdir. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Orang beriman tuh tenang karena dia beriman kepada qada dan qadar. Itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan kerisauan, menghilangkan kegundah-gulanan. Yakin kita. Dan lebihnya kita orang beriman, Allah pasti akan menolong kita, akan menjaga kita. Itu harus kita ingat itu. Orang beriman pasti akan ditolong oleh Allah, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita pikirkan apa yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz, atau juga apa yang terjadi yang ada ini. Kalau memang Allah sudah takdirkan, ya pasti kena. Kalau enggak akan kena. Kita imani. Dan ketika kita kena dari takdir itu, apa yang berubah? Kesulitan, bencana, malapetaka, kematian, kesusahan, penyakit atau yang lainnya, itu sudah Allah tuliskan Lauh Mahfuz. Kalau seandainya itu kena, memang Allah sudah takdirkan, tidak akan meleset. Tapi kalau tidak kena, memang tidak. Artinya ini harus kita ingat seperti itu, sehingga membuat kita tenang. Kita tidak selalu dalam ketakutan. Sekarang ini orang dibuat takut terus, sehingga hilang imannya kepada al-qada wal qadar. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruk. Dan kita ingat semua sudah tercatat Lauh Mahfuz. Sudah tercatat. Gitu. Semua berjalan dengan apa yang Allah takdirkan. Tapi orang beriman tenang. Karena apa? Dia berjalan dengan Al-Quran. Dia berjalan dengan sunnah Nabi SAW. Dia berjalan di bawah perlindungan Allah SWT dan rahmatnya. Tenang dia hidupnya. Orang beriman itu. Allah ketika menimpakan kepada kita sesuatu, seandainya kita kena dengan apa musibah atau petaka atau apa, itu yang perlu kita ingat, bahwa ketika menimpa kita itu yang terbaik buat kita, dan Allah sayang kepada kita. Ingat, Allah sayang kepada kita. Tentunya dengan kita kena musibah atau petaka itu, kalau kita sabar dan redho, itu akan menghapuskan dosa kita, akan mengangkat derajat kita, bahkan akan memasukkan kita ke dalam surga dengan sebab itu. Itu harus kita ingat itu. Jadi orang beriman itu tenang, nggak seperti sekarang. Semua serba ketakutan, semua serba khawatir. Di mana imannya dia kepada Allah? Di mana tawakalnya kepada Allah? Di mana ilmunya dia kepada yang dia sudah pelajari tentang tauhid? Ini harus kita tanamkan, kita kuatkan ini dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Banyaknya petaka, banyaknya musibah, banyaknya bencana. Justru bertambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Bertambah tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Bertambah kita yakin bahwa yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Manusia nggak ada ikut campur. Dan yang menghilangkan semua bencana hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Yang menghilangkan semua penyakit hanya Allah. Yakin kita. Itu orang beriman. Gitu. Sehingga apa? Dia bertaubat atas semua dosa-dosanya, dan kemudian dia bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan tambah jauh. Ini orang beriman. Jadi kita harus mengoreksi nih iman kita. Baik dia orang awam
apalagi dia penuntut ilmu, apalagi dia para dai, dia harus koreksi lagi tuh imannya dan ilmunya. Dia harus yakin kepada apa yang Allah sudah tetapkan, sehingga tenang di dalam hidup ini, nggak takut dengan apapun juga. Ini bayangkan sekarang keluar rumah takut, la haula wala quwwata illa billah. Ke masjid takut, ketemu orang takut, sampai Selaman takut. Seperti ini Selaman, la haula wala quwwata illa billah. Selaman menggugurkan dosa. Ini sekarang semua ditutup. Ke masjid tutup, ya bagaimana, hilang dong sedekahnya. Apa sedekahnya? Senyum, gak ada senyum dah. Tutup semuanya. Jadi kok jadi begini seperti ini? Mesti gak seperti itu orang beriman. Dipakai pada tempat-tempat itu yang memang diwajibkan pakai. Yang tidak biasa gitu. Buka. Ini enggak senyum. Sampai sholat jenazah, sampai penguburan semua takut. Sampai Selaman gak mau. Apa? Ajaran siapa yang seperti ini? Ini bukan ajaran Islam. Seperti ini. Selaman gak mau. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wala quwwata illa billah. Kita masuk yang keempat, al-khalq, penciptaan. Bahwa Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di bumi atau di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tiada pencipta selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja. Artinya yang menciptakan segala sesuatu Allah SWT. Allah Al-Khaliq, pencipta. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pemelihara atas segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya. Perhatikan, saya ulangi. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya, serta taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta melarang mereka durhaka kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah redha kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Akan tetapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ingat, Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak meredhoi orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Allah tidak redha kepada kekafiran bagi hambanya. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Manusia yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Manusia dan jin, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang sholat, ada pula yang tidak sholat, ada yang bersyukur dan ada juga yang tidak bersyukur. Dan Allah menciptakan seperti itu. Jadi Allah huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu, ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan, gak ada yang mencipta kecuali Allah. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang kafir, ada yang munafik. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka, serta mereka pun mempunyai keinginan. Ingat di sini, meskipun semuanya Allah yang menciptakan, termasuk juga manusia, artinya keinginannya, kekuasaan Allah yang menciptakan. Tapi mereka punya kekuasaan dan punya keinginan. Seandainya mereka tidak mau melakukan sesuatu, itu keinginan mereka. Jadi Allah menciptakan perbuatan mereka, maksudnya Allah yang menciptakan semua dari manusia ini, sifatnya, keinginannya, hatinya, akalnya, semua, anggota tubuhnya semua. Tapi yang melakukan perbuatan itu ketika dia melakukan, siapa yang melakukannya? Manusia. Umpamanya sekarang ini gelas,
orang minum. Yang melakukan perbuatan minum ini siapa? Manusia. Kalau ini perbuatannya, ini khamr, isinya khamr, dia minum. Yang salah siapa? Manusia. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Yang melakukan perbuatan itu dia, maka dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Jelas? Ya. Yang menciptakannya Allah semuanya. Ya makhluk ini enggak yang mencipta kecuali Allah. Yang menciptakan akalnya, hatinya, kehendaknya, keinginan, Allah yang menciptakan. Tapi ketika melakukan perbuatan itu, yang melakukan siapa? Manusia. Apakah itu perbuatan baik atau buruk? Ada manusia yang sholat, tapi ada juga orang yang nggak mau sholat. Ada nggak? Banyak yang nggak sholat. Allah akan azab karena dia tidak melakukan perbuatan sholat itu. Orang melakukan ketaatan, dia punya kehendak ingin melakukan ketaatan. Ada yang melakukan maksiat, dia juga punya kehendak dan ingin melakukan maksiat. Dia yang melakukan perbuatan itu. Jadi Allah menciptakan mereka serta menciptakan kekuasaan, kemampuan dan keinginan mereka itu. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Bagi siapa yang di antara kalian menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Dalam surah At-Takwir ayat 28 29. Allah juga berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah, innallaha kana 'aliman hakima." Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Tingkatan di dalam surah Al-Insan ayat 30. Tingkatan qadar ini diingkari oleh seluruh golongan qadariyah yang mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai majusinya umat ini. Karena dia mengingkari tentang masalah ini. Dia menganggap bahwa manusialah yang melakukan kehendak, Allah tidak ikut campur dengan kehendaknya manusia. Jadi manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini enggak benar. Majusi mengimani dua pencipta. Satu pencipta kebaikan, satu pencipta kejelekan. Kalau berbuat kebaikan, berarti ini Allah kehendaki. Ketika berbuat kejelekan, berarti Allah tidak kehendaki. Berarti dua pencipta di sini. Paham? Itu yang dikatakan majusi. Semua yang mereka lakukan, perbuatan baik atau perbuatan jelek, semua berjalan dengan kehendak siapa? Allah. Tapi yang melakukan perbuatan itu siapa? Manusia. Enggak ada di langit dan di bumi berjalan tanpa kehendak Allah, enggak ada. Semua berjalan dengan Allah. Tapi ketika orang melakukan itu, dia yang punya keinginan untuk melakukan itu. Dia bisa nggak tinggalkan perbuatan maksiat itu? Bisa atau tidak? Bisa. Dia punya kemampuan dan punya keinginan untuk meninggalkan maksiat. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ini ada susu umpamanya. Susu, ada khamr, ada air putih. Dia pilih khamr. Yang salah siapa? Mampu nggak dia untuk pilih susu atau air putih? Mampu nggak dia? Mampu dan dia punya keinginan. Dia yang melakukan perbuatan itu. Gitu. Jadi ini harus perhatikan bahwa yang melakukan perbuatan dia. Dia panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sebagian ke masjid, yang laki-laki wajib sholat berjamaah. Sebagian dengar nggak mau ke masjid. Yang salah siapa di situ? Dia. Dia punya kehendak nggak? Punya keinginan nggak? Kalau dia tidak mau, dia yang punya kehendak tidak mau untuk ke masjid. Yang berdosa siapa? Orang itu. Jadi perhatikan itu. Dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Ada hidangan. Ini ada babi, ada bangkai, ada yang halal. Dia pilih yang haram. Yang salah siapa? Dia yang melakukannya. Ada yang sudah jelas istrinya halal. Ini ada tempat perzinahan. Dia jalan ke tempat perzinahan. Yang salah siapa? Dia. Dia punya kehendak dan keinginan untuk melakukan itu. Dia diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan sebab perbuatan dosanya itu. Jadi ketika Qadariyah ini mengatakan tidak, untuk kejelekan ya manusia menciptakan kejelekan itu. Tidak, tetap Allah menciptakan semuanya, tapi yang melakukan perbuatan adalah manusia. Enggak ada pencipta kecuali satu, hanya Allah. Seluruhnya diciptakan oleh Allah Taala. Adapun Qadariyah dikatakan sebagai majusinya umat ini karena keyakinan pendapat mereka menyerupai agama Majusi tentang adanya dua sumber, yaitu cahaya dan kegelapan.
Mereka menyangka bahwa kebaikan berasal dari perbuatan cahaya, sedangkan kejelekan berasal dari kegelapan. Begitu pula Qadariyah, mereka menyandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan kejelekan kepada manusia dan syaitan. Padahal Allah menciptakan keduanya secara bersamaan. Tidak akan terjadi sesuatu dari keduanya melainkan dengan kehendak Allah. Keduanya disandarkan kepadanya tentang penciptaan dan kejadiannya, dan disandarkan kepada orang yang melakukannya sebagai perbuatan dan usaha manusia. Ada juga sebagian golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah qadar ini, sampai-sampai mereka tidak mengakui adanya kekuasaan dan kebebasan dalam diri manusia, serta mereka menolak adanya hikmah serta maslahat dalam perbuatan dan ketentuan hukum Allah. Mereka yang seperti ini Jabariyah atau Jabriyah, berasal dari Jabr, terpaksa. Jadi menurut mereka bahwa semua dipaksa dan tidak ada kekuasaan dan tidak ada kebebasan dalam dirinya. Ini sesat. Orang manusia punya kehendak, punya keinginan. Kalau mereka mengatakan bahwa manusia dipaksa oleh Allah, ini sesat. Enggak ada dipaksa, manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak, punya keinginan. Kan di sini sudah sebutkan liman syaa'a minkum ayastaqim. Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk iman, silakan dia beriman. Yang berkehendak untuk kafir, silakan dia kafir. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Kalau ini dia mengatakan bahwa kehendak manusia tidak ada, majbur. Ini sesat, ini Jabriyah, ini sesat. Kemudian jadi ada Qadariyah, ada Jabriyah, dua-duanya sesat ini. Iradah, keinginan dan amar perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada dua macam. Pertama, iradah kauniyah Qadariyah yang pengertiannya sama dengan masyiah, dan amar kauni qadari. Jadi amar kauni qadari. Jadi iradah kauniyah qadariyah adalah kehendak yang berkenaan dengan takdir Allah terhadap alam semesta. Amar kauni qadari yaitu perintah yang berkenaan dengan takdir Allah terhadap alam semesta ini. Kemudian yang kedua, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah yang berarti takdir yang disukai dan dicintai oleh Allah, dan amr syar'i. Jadi iradah syar'iyah adalah kehendak yang berkenaan dengan syariat atau apa yang dicintai oleh Allah dalam agama. Sedangkan amr syar'i yaitu perintah yang berhubungan dengan syariat, seperti perintah tentang sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Jadi iradah kauniyah qadariyah yang pengertiannya dengan masyiah ini pasti terjadi, sudah pasti terjadi. Tapi iradah syariah berkaitan dengan apa yang Allah cintai, berkaitan dengan apa yang Allah cintai, seperti yang saya contohkan di sini, seperti sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang. Ini namanya iradah syariah yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Tapi semua yang terjadi di langit dan di bumi ini berjalan dengan kehendak Allah. Ada yang Allah sukai, ada yang Allah tidak sukai. Tapi Allah kehendaki untuk maksud yang lain. Seperti diciptakannya iblis, tentunya ada maksud yang lain. Diciptakannya Fir'aun, diciptakannya orang kafir, tentu ada hikmahnya. Enggak mungkin sia-sia perbuatan itu, semua ada hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua ada hikmahnya. Seperti adanya iblis, adanya kita berlindung kepada Allah dari gangguannya iblis. Jadi hikmahnya banyak. Jadi ada yang Allah ciptakan tuh murad li dzatihi, yang dikehendaki zatnya. Ada juga murad li ghairihi. Nah, tentang iblis ini murad li ghairihi. Allah ciptakan tapi untuk maksud yang lain. Disebutkan oleh para ulama, sebenarnya Allah ciptakan semuanya itu murad li ghairihi. Dengan adanya iblis, adanya maksiat, ada yang lain, supaya manusia ini diuji oleh Allah Ta'ala tentang imannya, dia benar atau tidak, jujur atau tidak. Dan juga agar manusia
bertaubat kepada Allah SWT, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Kalau tidak ada maksiat, ya nggak ada taubat. Adanya maksiat agar manusia ini kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga dengan Allah ciptakannya ada maksiat segala macam, sehingga seorang hamba mengetahui bagaimana Allah menjaga dia, merahmati dia, sayang kepada dia. Kemudian juga dengan itu bagaimana dia takut atau tidak kepada Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi yang lain yang disebutkan oleh para ulama, puluhan hikmah yang disebutkan dengan adanya iblis, adanya maksiat, ada yang lain. Tentunya Allah ciptakan dengan tujuan yang lain. Ini ada puluhan, nggak perlu saya bacakan semuanya. Dan juga agar manusia selalu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan, ini belum selesai. Ahlussunnah menetapkan bahwa makhluk dengan segala tingkah lakunya adalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang Maha Pencipta. Allah yang menciptakan tingkah laku dan perbuatan mereka. Makhluk mempunyai keinginan dan kehendak, tetapi keinginan kehendaknya itu mengikuti keinginan dan kehendak Al-Khaliq, yaitu Allah. Ahlussunnah menetapkan bahwasanya segala yang diperbuat Allah ada hikmahnya, dan segala usaha akan membawa hasil atas kehendak Allah Jalla Jalaluh. Berdalih dengan takdir boleh dilakukan terhadap musibah dan cobaan. Berdalih dengan takdir boleh dilakukan terhadap musibah dan cobaan. Namun tidak boleh sekali-kali berdalih dengan takdir atas perbuatan dosa dan maksiat. Jadi berdalih dengan takdir boleh lakukan terhadap musibah. Umpamanya seperti sekarang adanya banjir, adanya gunung meletus, adanya longsor, kita katakan ini musibah. Atau orang yang lahir dengan cacat, kita katakan musibah. Tapi nggak boleh orang berdalih dengan takdir dan perbuatan dosa maksiat. Umpamanya dia nggak sholat, takdir Allah. Nggak boleh. Dia mencuri, takdir Allah. Dia nggak pakai jilbab, takdir Allah. Nggak boleh. Atau dia berbuat maksiat yang lain, yang takdir Allah. Nggak boleh. Justru ketika dia berbuat dosa dan maksiat, kewajiban dia apa? Kewajiban apa? Taubat kepada Allah. Maka saya sebutkan di sini, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat wajib bertaubat dari perbuatan mereka yang tercela. Bukan bersandar dengan takdir, tapi wajib mereka bertaubat kepada Allah. Bersandar kepada usaha saja termasuk syirik. Bersandar kepada usaha saja termasuk syirik dalam tauhid. Artinya dia bersandar kepada usaha. Tetap usaha yang dilakukan tidak lepas dari apa? Dari apa? Kehendak Allah, tidak lepas daripada pertolongan Allah. Ketika dia dengan usaha dia saja menafikan kehendak Allah, ini syirik. Ya. Sedangkan meninggalkan usaha sama sekali berarti menolak ajaran agama. Tetap harus kita berusaha. Nggak bisa kita diam aja. Berusaha. Orang yang mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan sorga, ya harus usaha dia harus belajar, dia harus bersungguh-sungguh belajar, dia harus mengamalkan agama Islam, dia harus taat, menjauhkan maksiat, harus ada usaha. Jadi orang meninggalkan usaha sama sekali berarti dia menolak ajaran agama. Pendapat yang menyatakan bahwa usaha tidak ada pengaruh dan hasilnya merupakan pendapat yang bertentangan dengan ajaran agama dan akal. Sebab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berarti meninggalkan usaha. Tetap dia harus tawakal kepada Allah, tapi juga harus usaha dan mengambil sebab. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, dia berkata, takdir adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya. Tidak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya, dengan Allah, ataupun nabi yang diutus oleh Allah. Memberat-beratkan diri untuk menyelidiki hal itu adalah jalan menuju kehinaan, terhalangnya ilmu dan membawa kepada sikap melewati batas dan penyelewengan. Waspada dan berhati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran dan bisikan-bisikan yang jelek tentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh telah menutup ilmu tentang takdirnya agar tidak diketahui oleh makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya
Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka yang akan ditanya. Barang siapa yang bertanya, kenapa Allah melakukannya? Kenapa Allah berbuat begini? Maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran. Dan barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka ia termasuk orang kafir. Jadi nggak boleh bertanya, kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah takdirkan begini? Nggak boleh bertanya. Kita wajib mengimani semuanya. Manusia tidak boleh bertanya, mengapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah takdirkan begini dan begitu? Kewajiban manusia mengimani takdir yang baik dan buruk, dan wajib mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW, dan menjauhi larangannya. Manusia akan ditanya tentang apa yang mereka amalkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada takdir baik dan buruk, dan wajib beramal sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Perhatikan tuh, ini ada 2 poin. Perhatikan di sini. Kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib seorang mukmin beramal sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Ini 2 poin penting ini. Yaitu kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Yang kedua, dia wajib beramal sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan baginya. Kewajiban kita mengamalkan. Dan Nabi menjelaskan ini, hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika ada orang bertanya kepada Nabi SAW, kita ini sekarang melakukan perbuatan ini, menurut yang kita lakukan sekarang ini baru Allah takdirkan, atau kita beramal sekarang ini melaksanakan apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz? Kata Nabi, kita sekarang ini melakukan apa saja amal ini dan perbuatan ini Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Lantas buat apa kita beramal? Nabi memberikan jalan kepada mereka, yaitu kata Nabi SAW, "I'malu faqul muyassarun lima khuliqa lahu." Beramal kalian karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah sudah takdirkan baginya. Jadi kewajiban kita yang pertama apa? Kewajiban kita yang pertama apa? Iman. Yang kedua, beramal. Itu yang penting. Tentang memikirkan apa yang ditakdirkan, itu tidak boleh dan kita nggak akan mampu. Seperti yang disebutkan tadi oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Akal kita nggak mampu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukira an-nujumu fa'amsiku, wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Kata Nabi SAW, apabila disebutkan tentang para sahabatku, artinya tentang kejelekan para sahabatku, kalian diam. Apabila disebutkan tentang nujum, ilmu perbintangan, kalian diam. Apabila disebutkan tentang qadar, hendaklah kalian diam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Mas'ud, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar. Ya, Nabi bersabda SAW, apabila disebutkan para sahabatku, kalian diam. Kalau disebutkan tentang kejelekan sahabat, diam. Nggak boleh membicarakan kejelekan sahabat, tapi membicarakan kebaikannya boleh atau tidak? Boleh kebaikannya. Maka ditulis dalam kitab-kitab, apakah Sahih Bukhari, Muslim atau yang lain, tentang manaqib para sahabat, tentang fadailus sahabah. Sampai Imam Ahmad juga punya kitab tentang fadailus sahabah, keutamaan para sahabat. Sebutkan kebaikannya, tapi disebutkan kejelekannya nggak boleh. Mau terjadi peperangan antara sahabat, kita jelekkan sahabat, nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Itu. Dan dosanya dosa besar, apalagi sampai mencaci maki seperti Syiah laknatullah alaihim.
yang mereka mencaci maki para sahabat. Berat hukumannya. Di dunia berat, di akhirat berat itu. Karena itu termasuk dosa besar, yang besar, mencaci maki para sahabat. Disebut para sahabat adalah kalian diam. Disebutkan tentang ilmu nujum, kalian diam. Artinya orang-orang jahiliyah itu biasa mengkaitkan apa yang terjadi, hujan atau petaka atau keberuntungan dengan bintang. Bintang nggak punya urusan. Yang punya itu siapa? Allah yang mengatur alam semesta. Kok dikaitkan dengan bintang? Oh, ini karena bintang ini terjadi begini. Ini karena bintang ini terjadi begini. Sampai berkaitan dengan nasib manusia. Sampai manusia tulis nasibnya dengan bintang. La haula wala quwwata billah. Yang menentukan nasib itu bukan bintang, siapa? Allah. Kok ditulis tuh? Ya, bintangnya ini tulis oleh dia. Ini nggak boleh. Ini sesat dan menyesatkan ini. Bahwa tentang nasibnya manusia yang tentukan Allah SWT. Tentang takdir itu yang tentukan Allah, bukan bintang. Orang jahiliyah mengaitkan dengan bintang. Kita harus tinggalkan tuh perbuatan jahiliyah. Seperti hujan, oh karena bintang ini. Nggak ada urusan dengan bintang. Yang menurunkan hujan Allah SWT. Nggak ada kaitan dengan bintang. Wa idza dzukira al-qadar famsiku. Apabila disebutkan qadar kamu diam. Artinya disebutkan qadar yang membahas tentang dalam bertanya kenapa begini, kenapa. Itu enggak boleh. Kita harus diam. Tapi membahas ilmiah seperti yang kita bahas sekarang, kita bawakan bahwa qadar itu ada 4 tingkatan, kita bahas dalilnya, hadisnya. Bagus sehingga orang tahu. Makanya saya sebutkan kewajiban kita 2. Yang pertama mengimani qadar baik dan buruk, yang kedua beramal sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu tugas kita sebagai seorang hamba. Bab Nabi menyuruhnya apa? I'malu. Nabi menyuruhnya i'malu. Bukan Nabi menyuruh tafakkaru, bukan. Suruh pikirkan, bukan. Nabi gak suruh pikirkan. Nabi suruh apa? I'malu. Amalkan. Tugas kita mengamalkan. Ini tentang berkaitan dengan qadar. Kemudian ikhwan fiddin, selesai sudah ini berkaitan dengan qadar. Saya akan bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al." Atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada setiap dari keduanya, maksudnya dari setiap keduanya, yaitu orang mukmin yang lemah, orang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, terdapat kebaikan. Kebaikan tentang apa? Tentang imannya. Bersemangatlah kalian untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa satu musibah, janganlah kamu berkata seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Akan tapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Untuk perhatikan di sini. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah kalian, berkemauan keraslah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Ini bagian pertamanya, perhatikan ini. Nabi menyebutkan bahwa mukmin yang kuat berkaitan dengan iman, bukan berkaitan dengan fisik. Perhatikan ini. Iman, mukmin yang kuat berkaitan dengan iman.
Artinya orang yang imannya kuat lebih baik daripada yang imannya lemah. Tetap pada keduanya ada kebaikan karena masih ada iman. Selama orang itu masih ada iman, masih ada kebaikan bagi dia. Tetap yang paling baik, yang paling dicintai Allah yang mana? Yang imannya kuat. Dan perhatikan, ketika dalam ujian, dalam cobaan, musibah, di sini harus diuji kita oleh Allah. Benar nggak iman kita? Jujur nggak iman kita? Kuat nggak iman kita? Ketika dapat cobaan itu, harus kuat. Jangan takut orang beriman. Harus kuatkan iman kita kepada Allah. Nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Jangan takut. Jalankan syariat ini, jalankan agama ini, jalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah pasti akan jaga kita. Allah pasti akan lindungi kita. Allah pasti akan tolong kita. Itu yakin seperti itu orang beriman itu. Jadi orang mukmin yang kuat, imannya kuat lebih baik dan lebih cinta daripada mukmin yang lemah. Dan sekarang ini kalau kita lihat ketika ada cobaan, ujian, musibah, mulai itu tambah turun iman itu. Tambah turun. Tambah takutnya luar biasa. Dan akhirnya kalau sudah imannya turun, tambah takut, yang ada tambah penyakit. Perhatikan itu. Tambah penyakit. Tambah takut dia. Yang sudah jelas penyakit apa? Wahan, hubud dunia, wa karahiyatul maut. Penyakit wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Takut udah. Hidup ini untuk akhirat. Nggak boleh kita takut mati. Kita apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Dan ajal itu nggak akan mundur, nggak akan maju. Idza jaa ajalum la yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun. Orang beriman dia harus kuat imannya. Hubungan dia dengan Allah kuat. Yang dia perbanyak amal-amal soleh, kebaikan. Jangan takut orang beriman. Kemudian Nabi melanjutkan ini ketika menyebutkan tentang iman yang kuat, iman yang lemah. Nabi lanjutkan apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Nuntut ilmu bermanfaat atau tidak? Manfaat. Baca Al-Quran bermanfaat. Baca buku bermanfaat. Baca kitab bermanfaat. Sholat berjamaah manfaat atau tidak? Manfaat. Perhatikan itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Bersedekah, menolong orang yang susah, orang yang miskin, membantu mereka. Ini manfaat. Berkemauan keras. Bangun di tengah malam, puasa. Itu harus semangat, nggak boleh lemah. Harus semangat. Semua ini manfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Antum baca kitab, baca buku-buku. Al-Quran saya sudah sampaikan minimal kita sehari baca berapa juz? 1 juz. Itu minimal. Bisa, kenapa? Kenapa kita nggak semangat? Orang maksiat semangat. Orang kerja ngejar dunia semangat. Dari sebelum subuh berangkat. Pulang malam dia untuk ngejar dunia. Kita harus semangat dalam ibadah kepada Allah. Yang kita cari apa? Sorga yang kita cari. Semangat harus. Ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian jangan bergantung pada usaha kita, pikiran kita. Tapi itu wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Gak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa nuntut ilmu kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa menghafal kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa bangun tengah malam kecuali pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa menolong orang lain kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ingat itu. Bahwa semua yang kita kerjakan itu dengan sebab pertolongan Allah. Kita bisa duduk di majelis ini, saya bisa ngajar, Anda bisa duduk karena Allah yang tolong. Kalau Allah nggak tolong nggak bisa datang ke tempat ini. Itu ingat tuh. Semuanya Allah. Semua kembalikan keutamaan kepada Allah. Allah yang punya keutamaan semuanya. Lahul fadl wa lahul hamd. Gitu. Bagi Allah keutamaan, bagi Allah semua pujian. Bahwa kita pada hakikatnya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tapi semua Allah yang tolong kita. Itu perhatikan tuh. Jangan kita bangga dengan diri kita, jangan sombong. Jangan ujub dengan diri kita, jangan ujub dengan amal kita. Kita bisa melakukan perbuatan amal-amal soleh karena Allah yang tolong kita. Wasta'in billah, minta tolong. Makanya ayat yang paling utama dalam Al-Quran, intinya Al-Quran dan semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita.
Kita ibadah hanya kepada Allah. Dan kita minta tolong hanya kepada Allah, nggak ada yang lain. Jangan minta tolong kepada makhluk, jangan. Minta tolong kepada Allah. Dan jangan minta-minta kepada manusia. Makanya Nabi mengarahkan ke Ibnu Abbas radhiyallahu an, mendidik Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Ini orang beriman. Jangan mengharap pada manusia, jangan minta-minta pada manusia, jangan. Haram hukumnya. Ini sudah banyak sekarang orang-orang yang minta-minta kepada manusia. Jangan, minta kepada Allah. Ini tauhid, ini tauhid. Ini pelajaran tentang tauhid yang harus dia ulangi lagi. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah. Enggak boleh orang beriman itu lemah. Oh, saya enggak mampu untuk melakukan. Mampu, insyaallah. Saya baca 1 juz enggak mampu, insyaallah. Bisa. Kenapa enggak luangkan waktu untuk baca? Kalau baca HP bisa tuh, SMS, WA baca, berapa jam itu baca? Kok Quran nggak bisa dibaca satu juz? Kenapa nggak bisa? Al-Quran nggak bisa dibaca. Baca HP bisa, WA bisa, SMS bisa, yang lain bisa. Kenapa baca Quran nggak bisa 1 juz sehari? Kenapa nggak bisa baca tafsirnya? Kenapa nggak bisa baca terjemahnya? Kenapa nggak bisa? Bisa, nggak boleh lemah kita. Oh, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Bisa, harus bisa. Orang beriman tuh harus semangat dia. Nggak boleh lemah, orang beriman tidak boleh lemah, nggak boleh malas. Karena Nabi berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin laysa jawla. Ada dalam buku doa dan wirid. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, penakut, sifat bakhil. Dan aku berlindung pada Engkau dari umur pikun. Dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis sahih dari Imam Muslim dan Nasai. Ya, perhatikan ini. Jadi kita berkemauan keras, minta tolong pada Allah, jangan apa? Jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan. Kemudian kita lanjutkan potongan yang kedua. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna law taftahu min syaitan. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu, tertimpa musibah, bencana, petaka, penyakit, ya, jangan kamu berkata seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini begitu. Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Jadi kalau kita kena musibah, petaka, penyakit, jangan berandai-andai. Coba kalau tadi malam saya minum obat, ya nggak sakit seperti ini. Sudah Allah takdirkan dia sakit. Anaknya umpamanya sakit malam itu, dia kasih obat, dia tidak bawa ke rumah sakit. Dia berkata, meninggal anaknya umpamanya ini. Coba kalau saya bawa ke dokter tadi malam, hidup anak ini. Enggak, sudah ajal. Jangan berandai-andai. Gitu. Dia umpamanya sekarang di rumah, kemudian dia keluar naik motor. Qadarullah, jatuh dia. Dia katakan, coba kalau saya tidak keluar dari rumah, nggak jatuh ini. Allah takdirkan, nggak boleh berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi berandai. Coba kalau saya nggak begini, nggak akan terjadi. Kalau saya begini, sampai juga kadang-kadang dulu dia berbuat dosa dan maksiat, sudah taubat. Coba kalau dulu saya nggak berbuat maksiat, nggak begini. Sudah terjadi, Allah sudah takdirkan. Itu seperti itu. Jadi jangan berandai-andai terhadap yang. Karena apa? Akan membuat kita terus menyesal nantinya. Menyesal. Coba kalau saya tadi bawa ke rumah sakit yang nggak meninggal anak ini, menyesal terus dia, sedih terus. Ini setan. Ini apa? Setan membuka pintu setan. Setan membuat manusia selalu apa? Selalu sedih, selalu gundah gulana, selalu risau. Itu setan yang membuat begini. Selalu menyesal dengan yang lalu. Taubat, iya, ketika kita berdosa menyesal. Tapi terus menerus dalam penyesalan nggak boleh. Sehingga apa?
terus-menerus dalam penyesalan membuat kita apa? Lemah nantinya. Lemah. Itu setan luar biasa menggoda manusia. Jadi ingat tuh, jangan berandai-andai. Kalau udah kena penyakit, musibah, petaka, bencana, kematian, Allah sudah takdirkan. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Jadi ketika terjadi kita keluar rumah, qadarallah jatuh umpamanya, qadarallah wa ma syaa fa'al. Yang berandai, coba saya nggak keluar rumah, nggak jatuh. Sudah terjadi. Gitu. Jadi qadarallah wa ma syaa fa'al. Ucapkan, Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Karena apa? Karena Allah membuka pintu setan. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini banyak faedahnya. Kalau antum mau catat boleh, kalau mau lihat nanti syarah kitab tauhid boleh antum lihat. Yang pertama di sini faedahnya menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungannya. Jadi menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Jadi beda di sini antara sifat cinta Allah dengan sifat cinta makhluk beda, karena nggak sama Allah dengan makhluknya selama-lamanya. Kemudian yang kedua, bahwa kecintaan Allah kepada kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kecintaan Allah kepada kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, manusia berbeda-beda dalam kuat lemahnya iman. Jadi berbeda manusia tentang kuat dan lemahnya iman mereka. Jadi ada yang kuat manusia ini, ada yang lemah imannya. Yang keempat, iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencapai derajat iman yang kuat. Seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencapai derajat keimanan yang kuat. Jadi harus ada usaha dia. Karena Allah mencintai iman yang kuat, dia harus usaha. Seorang mukmin hendaknya berusaha mencapai derajat keimanan yang kuat. Yang keenam, kuat dan lemahnya iman itu tergantung kepada usaha seseorang dalam berjihad melawan hawa nafsunya dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Kuat dan lemahnya iman itu tergantung kepada usaha seseorang dalam berjihad melawan hawa nafsunya dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Yang ketujuh, wajib atas orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat. Wajib atas orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat dengan minta tolong kepada Allah. Dengan minta tolong kepada Allah. Yang kedelapan, kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya.
Yang kesembilan, syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Jadi syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta mengurangi dan menghilangkan kerusakan. Yang ke-10, tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini untuk yang ke-10 saya jelaskan sedikit aja. Orang yang berakal nggak boleh dia mengerahkan usaha atau pikirannya, tenaganya untuk hal yang nggak bermanfaat. Membicarakan hal-hal yang ada sekarang ini tentang gosip, tentang politik, nggak ada manfaatnya buat dia. Habis waktunya dia. Atau dia baca atau nonton berita-berita yang baru, nggak ada manfaatnya buat dia. Atau demo, nggak ada manfaatnya buat dia. Membicarakan politik atau masuk di medan politik, nggak ada manfaat buat dia. Karena masalah apa ini? Masalah keduniaan yang kecil, yang rendah. Gitu. Dan juga masalah ketamakan manusia kepada dunia, nggak ada manfaatnya buat dia. Jadi ingat tuh, orang yang berakal kerahkan usaha untuk yang bermanfaat. Kalau bermanfaat dikerjakan, kalau enggak jangan. Kan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apa aja? Bentuknya omongan, bentuknya tulisan, bentuknya pekerjaan, bentuknya permainan, atau apa yang enggak bermanfaat tinggalkan. Tinggalkan. Itu orang berakal harus mengerjakan. Kita hidup untuk akhirat. Waktu kita berharga akan ditanya Allah di hari kiamat. Setiap detik kita, setiap menit kita, setiap langkah kita harus membuahkan manfaat dan mendapatkan ganjaran pahala. Jangan berbuat dosa. Itu perhatikan orang beriman seperti itu. Yang ke-11, hendaknya seorang bersabar dan menguatkan kesabaran. Hendaknya seorang itu bersabar dan menguatkan kesabaran. Sebab hidup ini ujian, cobaan. Cobaan, ujian dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Ini sudah kita bahas hadisnya tentang syukur dan sabar. Orang ini bersabar ketika dapat cobaan, ujian, musibah, sabar. Jadi sabar itu sampai kapan? Sampai mati. Kan sabar itu artinya sabar dalam ketaatan. Apa ketaatan itu berhenti? Enggak, terus sampai mati. Sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat sampai kapan? Sampai mati. Yang ketiga, sabar dalam apa? Dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Kan 3 itu kata Ibnu Qayyim. Sabar tuh. Sabar dalam ketaatan, saat kan terus sampai mati. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yaqin al-maut, sampai mati. Ibadah itu, taat itu sampai mati. Yang kedua, menjauhkan dosa maksiat terus sampai kita mati. Sabar dalam menjauhkan dosa maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah yang pahit ini. Harus sabar. Kemudian yang ke-12, dan Allah sebutkan tentang sabar ini dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha lakum tuflihun. Yang ke-12, penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Jadi kita menyesal dengan apa yang dulu, yang berlalu, nggak manfaat. Yang ke-13,
Penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang terluput adalah termasuk jeratan setan. Yang ke-14, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang ia tidak sukai, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang tidak disukai, maka hendaklah dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi tertimpa sesuatu yang tidak disukai, ya, kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang ke-15, wajib beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Ini penekanannya penting supaya kita ingat terus tuh, bahwa beriman kepada qadar itu rukun iman yang ke-6 dan 2. Al-qada wal qadar, antum min bil qadari khairihi wa syarrih. Bukan yang baik, yang buruk juga kita imani. Yang ke-16, bahwa setan mempunyai pengaruh terhadap manusia. Setan punya pengaruh terhadap manusia. Betul-betul setan itu menggoda, nggak pernah berhenti menggoda manusia. Kemudian yang ke-17, menetapkan adanya masyiah bagi Allah. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Yang ke-18, melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi orang yang sakit, dia terus mengharap kesembuhan dari Allah, tapi dia harus ada usaha. Sebab untuk sembuh bagaimana? Untuk sembuh gimana kalau sakit? Ya berobat. Jadi ada usaha, ada sebab yang dilakukan. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tetap dia tawakal kepada Allah, tapi harus ada usaha supaya dia bisa sembuh. Dia tidak paham tentang agama, dia harus apa? Belajar. Di samping dia tetap meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya begitu. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.